warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Ibu Siti Juwita, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Garut. Saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, yaitu Pak Yanto Haryanto SPI, guru PAI di SD Sukamukti 3. Selamat siang Pak Yanto. Selamat siang, Bu. Pak Yanto, hari ini kita akan melakukan percakapan observasi ya Pak. Sebelum nanti saya akan mengamati langsung proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan dan sebagai persiapan awal untuk mengetahui pembelajaran Bapak supaya lebih baik dan lebih percaya diri dalam melakukan pembelajarannya. Adapun beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, diantaranya yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nanti Pak. Barangkali saya bisa mengetahui apa saja tujuan yang ingin Bapak capai. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran dari materi pokok Ayo Membayar Zakat dengan submateri orang-orang yang berhak menerima zakat, materi di kelas 6 semester 1. Tujuan yang pertama menjalankan kewajiban berzakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis orang yang berhak menerima zakat. Yang selanjutnya, siswa dapat memahami hikmah zakat sebagai implementasi dari rukun Islam. Dan tujuan yang terakhir, siswa dapat menunjukkan hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Itu mungkin tujuannya. Oh ya, terima kasih. Jadi ada 5 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nanti ya Pak. Selanjutnya yang nomor 2, area pengembangan yang ingin Bapak lakukan nanti Pak, diantaranya apa saja? Pengembangan yang pertama pada aspek pengetahuan dan yang kedua pada aspek keterampilan. Pada aspek pengetahuan, siswa dapat mengetahui orang-orang yang berhak menerima zakat atau bisa disebut dengan mustahik zakat. Dan kemudian aspek keterampilan, siswa dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut. Oh ya, jadi ada 2 area pengembangan yang ingin Bapak lakukan nanti, yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan ya Pak. Selanjutnya nomor 3, rancangan pembelajaran yang ingin Bapak laksanakan nanti Pak, seperti apa? Rancangan yang pertama tentang strategi diferensiasi yang diintegrasikan dengan Kemudian yang kedua, model pembelajarannya yaitu PBL, dan yang ketiga menggunakan metode diskusi, tanya jawab dan gagasan. Oh ya, jadi Bapak ingin menggunakan strategi diferensiasi yang diintegrasikan dengan KSP. Kemudian model pembelajaran yang Bapak pakai adalah PBL ya Pak, dan metodenya diantaranya menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan ya Pak. Ya. Kemudian selanjutnya media yang ingin Bapak pakai nanti Pak. Media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang pertama adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD, yang kedua PowerPoint, kemudian fokus peserta laptop. Jadi ada beberapa media, diantaranya LKPD, PowerPoint, laptop ya Pak, seperti itu. Kemudian nomor 5 Pak, kira-kira Bapak kapan ingin melakukan proses pembelajaran nanti Pak? Jadwalnya kapan? Untuk pembelajaran insya Allah akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023. Jadi hari Selasa tanggal 23 Mei tahun 2023, mungkin tepatnya besok ya Pak. Ya. Kemudian terakhir Pak, setelah kita melakukan percakapan ini, barangkali Bapak ada yang
ingin Bapak sampaikan mungkin Pak? Ya, untuk proses pembelajaran mungkin saya merasa percaya diri untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas sehingga insya Allah pembelajaran akan berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan, karena ada beberapa hal yang dipelajari kepada saya menjadi percaya diri untuk melaksanakan proses pembelajaran. Terima kasih Bapak. Itu saja mungkin beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan dan Bapak sudah menjawabnya dengan baik. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Untuk percakapannya saya cukupkan sekian, sampai bertemu lagi besok mungkin Pak. Saya ingin melakukan pengamatan langsung ya Pak di kelas. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, senyum ceria, Allahu Akbar. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tadi coba siapa yang datang lebih awal ke sekolah? Silakan nanti untuk memimpin doa sebelum belajar. Sikat. Sebelum belajar mari kita membaca doa. Membaca doa mulai. Rabbi Amin. Alamin. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pembiasaan kita, marilah kita membacakan surat Al-Kautsar bersama-sama. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Satu, dua, tiga. Dengan cara mengabsen kalian. Ardiansyah, Arya, Alzena, dari Bilqis, Rahman, Repi,
Salsabila, Siska, Nathan, Najwa, Widya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita hadir semuanya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, minggu kemarin kita belajar tentang macam-macam zakat. Coba di antara kalian, apakah masih ingat macam-macam zakat itu ada berapa? Macam-macam zakat itu ada? Kalau itu asnaf zakat. Kalau macam-macam zakat itu ada. Akan Anang Danepi untuk menjawab macam-macam zakat kita. Tuh, macam-macam zakat itu ada dua ya. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal ya. Bapak lihat ada di antara kalian hari ini dalam melakukan proses pembelajaran kurang semangat. Ya. Apa perasaan kalian hari ini? Rahman sedih. Mengapa Rahman sedih? Tidak diberi uang jajan oleh orang tua. Jangan sedih Rahman, tetapi Rahman harus berdoa kepada Allah agar rezeki yang diberikan oleh Allah kepada orang tua itu lancar. Berdoa setelah melaksanakan kewajiban kalian, setelah sholat fardu. Siapa lagi Najwa, perasaannya bagaimana hari ini? Bahagia. Erli senang, alhamdulillah. Widya, karena kurang sehat jadi sedih. Jangan berputus asa, berdoa, makan makanan yang sehat supaya apa? Tidak ada penyakit di dalam tubuh kita. Ya baik, anak-anak yang soleh dan soleha, materi hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang ayo membayar zakat dengan submateri orang-orang yang berhak menerima zakat. Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu setelah kalian mengikuti proses pembelajaran, kalian dapat yang pertama menjalankan kewajiban berzakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Yang ketiga, menganalisis orang yang berhak menerima zakat, memahami hikmah zakat sebagai implementasi dari rukun Islam. Dan yang selanjutnya, menunjukkan hikmah zakat, hikmah infak dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian Bapak akan membagikan kelompok karena nanti di dalam pembelajaran ada diskusi ya. Jadi silakan Bapak akan bagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok membaca yang sesuai dengan kesenangan kalian atau hobi kalian. Silakan Aljena, Najwa, Salsa duduknya berdampingan. Erli silakan kelompok 1 kalian kelompok membaca. Silakan duduk berdampingan. Kemudian kelompok 2 yang sebelah tengah silakan ini kelompok imla.
menulis ya, silakan Rahman untuk duduk ke belakang. Dan yang kelompok ketiga adalah kelompok berbicara. Ya, silakan Arya Rahman untuk duduk berdampingan. Ya. Nah, silakan di sebelah sana. Selanjutnya, coba nanti kalian perhatikan penayangan video tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Coba perhatikan nanti penayangannya, kemudian yang ke Aljana supaya melihat ke depan, Rahman, tapi juga melihat ke depan untuk melihat penayangan video. Coba perhatikan oleh kalian. Berikutnya, mari silakan. Loh, Nadia dan Syamil sedang apa ya? Aku lihat Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syamil, Nadia, kalian bagi-bagi bungkusan dan uang apaan? Dodo mau juga dong. Kami sedang membagikan zakat dong. Tapi maaf ya dong, kami tidak bisa memberikan zakat karena nama kami tidak ada dalam daftar. Kalau begitu, Dodo daftar ya. Bukan itu masalahnya. Terus apa masalahnya? Tidak ada pulpen ya? Bukan juga dong. Aku dapat tagihan, asik, dapat tagihan. Paman itu dibagi. Kenapa tugas anak kalian tidak dibagi? Zakat itu dibagikan untuk yang berhak menerimanya. Sedangkan kamu kan tidak berhak menerimanya dong. Kenapa dulu tidak berhak menerimanya? Karena syarat penerima zakat tidak boleh botak dan tidak boleh gendut seperti kamu. Loh, ada apa ini? Paman, apa benar Dodo tidak berhak menerima zakat karena kepala botak dan perut gendut? Itu tidak benar, bro. Orang yang berhak menerima zakat sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Di antaranya orang-orang fakir, orang miskin, panitia atau petugas zakat yang diangkat oleh pihak yang berwenang untuk memungut dan mengatur. Mualaf, orang-orang yang menanggung hutang, budak, orang yang berdakwah atau guru yang mengajarkan ilmu agama Islam. Musafir, Begitu ya. Dodo jadi malu. Kalau begitu Dodo pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini orang yang tadi oleh Dodo. wah, enak sekali, enak. Nikmatnya hidup ini. Pak, saya minta bagian zakat, Pak. Minta aja zakat. Milik saya ini dari pemberian zakat, tahu? Bapak jangan pelit ya. Bapak maunya diberi, tapi tidak mau memberi. Benar juga ya, apa yang dikatakan komisi ini. Terima semoga Allah menerima aku. Terima kasih ya Pak. Saya mau pergi. Sepertinya aku mengenal suara itu, tapi siapa ya? Pasti dia. Tunggu dulu. Aduh gawat, sepertinya penyamaran Dodo ketahuan nih. Saya
itu tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Coba perhatikan anak-anakku yang soleh dan soleha. Mungkin dari penayangan tadi ada beberapa yang kalian kurang mengerti dan akan ditanyakan. Siapa di antara kalian yang ingin bertanya? Silakan Nathan, bertanya apa? Apa perbedaan fakir dan miskin? Di antara kalian siapa yang ingin menjawab? Silakan Bilkis. Kemudian miskin apa? Ya. Bagus pertanyaannya dan jawabannya juga bagus. Jadi fakir itu orang yang tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan miskin orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya. Sekarang kita perhatikan, Bapak akan menjelaskan materi tentang mustahik zakat, ya, orang-orang yang berhak menerima zakat. Perhatikan oleh kalian bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat itu disebut mustahik zakat. Allah telah menetapkan golongan orang yang berhak menerima zakat dalam firman-Nya, Al-Quran surat At-Taubah surat ke-9 ya, ayat ke-60. Coba di antara kalian siapa yang ingin membacakan surat At-Taubah ayat 60? Silakan Alzena dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal shadaqatul lil fuqara'i wal masakin wal Ya, terima kasih, bagus sekali, sangat merdu suaranya. Silakan diartikan, siapa yang ingin mengartikan? Silakan Erli, dibaca dengan keras. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Alzena dan Erli. Anak-anakku yang soleh dan soleha, At-Taubah ayat 60 ya, surat ke-9 tadi menerangkan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Sekarang Bapak akan menerangkan ya, mulai dari orang fakir. Apa itu arti fakir? Yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua, orang miskin, yaitu orang
yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, amil. Artinya orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Kemudian yang keempat adalah mu'alaf. Artinya orang yang baru masuk Islam, yang imannya masih lemah. Kemudian yang kelima yaitu gharim, orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan dia tidak sanggup untuk membayarnya. Yang keenam adalah fisabilillah, artinya orang yang ketujuh hamba sahaya, artinya budak yang harus dimerdekakan. Yang kedelapan adalah Ibnu Sabil. Silakan baca apa arti Ibnu Sabil, Rahman. Ya, jadi Ibnu Sabil itu seorang anak yang sedang menuntut ilmu atau telah berilmu, namun kesulitan dalam pembiayaannya. Sekarang tugas kalian berdiskusi dan nanti Bapak akan membagikan LKPD, kemudian diskusikan bersama kelompok kalian, kelompok 1, 2, dan 3 untuk mengerjakan LKPD. Bapak akan bagikan LKPD-nya, kemudian nanti oleh kalian baca perintahnya supaya tidak salah. Nih, kelompok 1 silakan, baca, diambil. Diisi oleh kalian, didiskusikan bersama-sama. Kelompok 2, kelompok 3 silakan diisi oleh kalian. Amati gambar, kemudian apa makna dari asnaf tersebut atau artinya, silakan oleh kalian dikerjakan. Waktunya 10 menit dan Bapak akan menilai diskusi kalian. Bapak Rahman duduknya yang benar, silakan berdiskusi untuk polisi. Silakan berdiskusi, diskusi dengan teman kalian. Ya, waktunya tinggal 4 menit lagi. Jangan bekerja. Kalian juga sama. Diskusi karena dinilai oleh Bapak penilaian di dalam diskusi.
Waktunya tinggal 1 menit. Ya. Sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 3? Selesai. Kelompok 1? Sudah? Iya. Kita di kelompok 1 dulu untuk mengkomunikasikan hasil diskusi. Silakan maju ke depan perwakilan dari kelompok 1. Persiapan juga kelompok lain untuk menanggapi atau juga bertanya tentang apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Silakan. Kelompok 1 oleh siapa? Maju ke depan. Salsabila. Silakan kelompok 1 Salsabila. Tangan untuk Salsabila. Ya, 3 di depan dulu Salsabila. Jangan dulu ya. Jadi coba dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Silakan Widya. Apakah yang menuntut ilmu juga itu termasuk fisabilillah? Iya, termasuk fisabilillah juga ya, karena berjuang sama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan yang bertanya, yang menjawab itu dijawab. Silakan, terima kasih Salsabila. Kelompok 2 sekarang maju ke depan. Silakan siapa perwakilannya? Siska. Silakan Siska. Silakan. Biasakan dengan mengucapkan salam dulu terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok menulis. Orang yang berubah karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan yang tidak sanggup membayarnya. 2. Miskin. Orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan selanjutnya. 3. Mualaf. Orang yang baru masuk Islam lingkungannya kesulitan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan di antara kalian ada yang mau memberi tanggapan atau pertanyaan? Silakan Abdi. Saya punya pertanyaan. Ardi mempunyai hutang kepada Aryan. Bayar ya, apakah termasuk goreng? Tidak, Ardi tidak termasuk goreng ya. Nanti setelah pembelajaran kita gitu Aryan bayar oleh Ardi ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok terakhir. Siapa yang mau mengkomunikasikan ke depan? Silakan Revi maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan diskusi dari kelompok 3. Amin. Orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Ibnu Sabil, seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaannya. Ya, yang 2 ya, kelompok 1 dan 2 3 asnaf, kelompok 3 2 asnaf. Ya, silakan ada yang memberi tanggapan atau mau bertanya? Silakan Najwa. Ya, udahnya apa? Mengumpulkan dan membagikan zakat.
mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Coba hasil LKPD kalian, Bapak akan menilai. Coba salah satunya kedua kelompoknya maju ke depan untuk mengumpulkan LKPD-nya. Ya, terima kasih. Sekarang untuk menguatkan materi supaya kalian bisa menyebutkan tentang asnaf atau orang yang berhak menerima zakat, kita menyanyikan lagu 8 asnaf ya dengan nada lagu ya lalau makom. Silakan berdiri semuanya. 1, 2, 3. Duduk kembali. Jadi ada berapa asnaf nafkah? 8 asnaf orang yang berhak menerima zakat. 1 salsabila fakir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu juga diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat apa? Atau ayat berapa? Ayat 60 ya. Alhamdulillah kalian sudah bisa menyebutkan 8 asnaf orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya Bapak akan evaluasi mandiri, penilaian mandiri ya. Silakan jadi duduknya kembali seperti semula. Perhatikan soal. Jangan lupa memberi nama di atasnya. Silakan kerjakan. Waktunya 5 menit. Silakan mulai dari sekarang. Waktunya tinggal 2 menit. Yang sudah
silakan boleh dikedepankan. Sudah, silakan dikedepankan. Apa dikedepankan? Rekan-rekan dikedepankan yang sudah langsung dikedepankan. Waktunya tinggal 1 menit. Bahkan cepat. Silakan, waktunya sudah habis semuanya untuk mengumpulkan evaluasi. Agenda Najwa silakan untuk dikumpulkan dari karena waktunya sudah habis. Silakan. Ya, terima kasih anak-anakku yang soleh dan soleha. Kalian telah melaksanakan evaluasi mandiri dan nilainya sangat beragam. Ada yang nilai 100, ada yang 80, 90, dan ada juga yang nilainya masih kurang ya. Harus lebih banyak lagi kalian belajar dan memperhatikan apabila guru sedang menerangkan. Itu ya kuncinya supaya kalian menjadi berhasil. Kan di dalam hadis juga dikatakan apa? Man jada wa jada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Ya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sekarang Bapak akan menyimpulkan materi ya dari awal sampai tadi kita bernyanyi 8 asna ya. Sekarang Bapak akan bertanya kepada kalian, kemudian kita simpulkan bersama-sama. Yang bisa silakan acungkan tangan untuk menjawab ya. Apa arti dari muzaki? Muzaki itu apa artinya? Ada mustaq, silakan teman-teman. Orang yang memberi atau mengeluarkan zakat, itu artinya adalah muzaki, arti dari muzaki. Kemudian apa arti mustahik? Erlis silakan. Orang yang berhak menerima zakat. Sabara asna tadi 8 asnaf yang tadi kita pelajari. Kemudian terdapat di dalam Quran dan surat dan ayat keberapa tentang zakat itu? Al-Jannah silakan. At-Taubah ayat ke-60. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua.
yang soleh dan solehah, alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Coba Bapak akan bertanya pada kalian, bagaimana perasaan kalian setelah kita belajar barusan? Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat dulu. Kita semua. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Alhamdulillah ya. Rahmat yang tadinya sedih sudah tidak sedih sekarang. Alhamdulillah semangat. Widya yang sakit sudah sembuh ya, bisa menyanyikan 8 asma. Aryan semangat. Semangat ya, anak-anakku yang soleh dan solehah ya, pertemuan minggu depan insya Allah kita akan belajar tentang hikmah dari zakat fitrah. Untuk itu kalian literasi dulu di rumah, membaca ya di buku paket halaman 26 ya. Alhamdulillah anak-anakku yang soleh dan solehah, kegiatan belajar mengajar hari ini telah selesai. Silakan Ananda Siska, karena nilai evaluasi mandirinya 100, silakan Ananda Siska untuk memimpin doa sebelum pulang ya, setelah belajar. Silakan Ananda Siska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah selesai dalam pembelajaran. Kemudian materi yang telah Bapak sampaikan barusan, kalian bisa menyebutkan 8 asna, dan Bapak harapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa melaksanakan atau istilahnya bisa ikut sebagai amil ya, bisa belajar praktek langsung di lingkungan kalian. Sekian, alhamdulillah rabbil alamin. Ada kata berhenti juga menyerah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Icu Siti-Yunita, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Garut. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kakak saya, Bu Is, dan juga rekan saya Bapak Yanto Haryanto, SPDI, guru PAI dari SD Sukamantri 3. Pada kesempatan ini saya ingin melakukan tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu wawancara pasca observasi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Yanto terkait setelah beberapa waktu yang lalu saya sudah melakukan observasi langsung di kelas dengan Pak Yanto, tepatnya di kelas 6 ya Pak. Alhamdulillah saya melihat proses pembelajarannya terlihat cukup menyenangkan untuk anak, menarik, terlihat anak ceria dalam pembelajaran. Namun ada beberapa hal yang ingin saya tidak lanjuti ya Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, apa yang sudah maksimal dari pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin? Pembelajaran yang sudah maksimal mungkin pada pembelajaran pada kegiatan inti. Di situ terlihat peserta didik sangat aktif bahkan kreatif dalam melaksanakan pembelajaran tersebut. Jadi memang sudah terlihat maksimal ya Pak dalam kegiatan ini, dalam proses pembelajaran. Saya pun memang melihat seperti itu. Pembelajaran anak sudah sangat terlihat aktif, anak terlihat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak. Kemudian anak-anak juga ada yang bertanya waktu itu. Terima kasih. Selanjutnya
pada bagian apa yang ingin Bapak tingkatkan, Pak? Pada bagian penutup mungkin kemarin belum sempat memberikan instrumen penilaian sikap dan juga ada yang harus diperbaiki dalam model pembelajaran KI 4-nya tentang keterampilan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan menggunakan model role playing, yaitu peserta didik disuruh bermain peran langsung pada kegiatan Mustahik Jakarta tersebut. Ya, jadi dalam hal penutup, tepatnya di instrumen sikap, Bapak ingin lebih ditingkatkan ya. Kemudian model pembelajarannya pun Bapak ingin lebih ditingkatkan dengan model 4 ya Pak. Selanjutnya, bagaimana cara meningkatkannya Pak? Terutama pada kompetensi keempat, yaitu dengan cara menyisipkan model pembelajaran role playing, bermain peran terhadap peserta didik tersebut. Ya, jadi Bapak ingin meningkatkan proses pembelajaran nanti yaitu dengan role playing ya Pak. Iya. Kemudian kira-kira Pak, siapa yang akan membantu Bapak dalam menerapkan proses tersebut nanti Pak? Yang akan membantu saya semua pendidik di SK3 Sukabumi, bahkan ibu kepala sekolah juga. Jadi Bapak akan melibatkan rekan sejawat ya Pak untuk membantu Bapak dalam menerapkan metode role playing nanti. Kemudian tidak menutup kemungkinan ya kalau diperlukan kepala sekolah juga mungkin bisa membantu ya Pak. Selanjutnya Bapak, kapan Bapak akan melaksanakannya? Pelaksanaan proses pembelajaran selanjutnya akan dilaksanakan pada pertemuan berikutnya, yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Juni tahun 2023. Jadi Bapak akan melaksanakan metode tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Juni tahun 2023 ya, tepatnya mungkin Bapak nanti ketika pertemuan berikutnya di kelas 6 ya Pak ya. Terima kasih ya Pak. Alhamdulillah Bapak, saya sudah mendapatkan beberapa jawaban dari hal yang saya tanyakan tadi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan juga mohon maaf mungkin sudah mengganggu ya waktu Bapak. Saya ucapkan terima kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku